Wajar lah kalau itu mah ya. Wajar kalau misalkan kayak apa, ada perbedaan, ada kesamaan. Yang penting tujuannya sama. Pola di rumah. Tapi hubungan sama Paula baik aja bagaimana? Insya Allah, doain aja. Mungkin kalau ribut juga bisa jadi dari sisi finansial. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven kini tengah ramai diperbincangkan warganet. Ya, belakangan ini media sosial tengah diwarnai oleh isu miring terkait retaknya hubungan rumah tangga Baim dan Paula yang bisa dibilang begitu mencolok. Dugaan tersebut semakin mencuat setelah Paula tidak terlihat hadir dalam perayaan ulang tahun ayah Baim pada 9 Juni kemarin. Meski belum ada klarifikasi resmi dari keduanya, namun curhatan Ibunda Paula baru-baru ini sukses menarik perhatian netizen yang penasaran dengan maksud dan tujuannya memposting curhatan tersebut. Dan sejak cuitan itu muncul, banyak yang menduga jika hubungan antara Baim dengan Paula memang sedang tidak baik-baik saja. Aku hanyalah seorang ibu yang ingin melihat anaknya bahagia. Teruntuk anakku, berjuanglah sekuat dan semampumu selagi jalanmu benar. Apapun itu lakukanlah. Biarlah doa ibumu yang akan bertarung di atas langit. Ujar Ibunda Paula. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi pada rumah tangga Baim dan Paula saat ini? Wajar lah kalau itu mah ya. Wajar kalau misalkan kayak apa, ada perbedaan, ada kesamaan. Yang penting tujuannya sama. Hanya dia lah, saya kan nggak tahu. Pola di rumah. Dia nggak ikut foto kenapa? Apa? Nggak ikut foto bareng sama Teh Fitri. Tanyain dia lah, maksudnya tanyain saya. Tapi hubungan sama Paula baik aja bagaimana? Insya Allah, doain aja. Ya, ada banyak alasannya kenapa seseorang lalu tiba-tiba mempost quotes-quotes yang bermakna, tersirat gitu ya, entah tentang keluarganya, tentang hubungan, tentang pernikahan dan lain-lain gitu. Atau mungkin mempost tentang sosok ibundanya gitu ya. Apalagi mungkin saat itu didukung oleh hubungan dengan sang istri yang mungkin terlihat seperti tidak saling mendekat gitu ya. Ya bisa jadi diartikan bahwa entah mungkin rindu sosok ibunya gitu ya. Karakter-karakter yang ada di dalam atau yang dimiliki oleh ibunya ini mungkin membuat dia terkenang, entah mungkin dengan kebaikan, kesabarannya gitu ya, atau mungkin cara-cara bagaimana mentreatment dirinya selama ini gitu ya. Hal-hal tersebut yang bisa jadi dirindukan sebagai seorang anak, atau mungkin dia mencari sosok tersebut di diri pasangannya. Sosok ibu ini kan sosok kayak apa ya, sosok yang menenangkan, membuat nyaman gitu, atau mungkin biasanya kalau anak-anak lakinya ini terbiasa untuk bercerita ya tentang perasaannya, kebutuhannya ke ibunya, hubungannya sangat dekat gitu, bisa jadi mungkin kangen untuk berbagi cerita tentang apa yang anak ini alami, atau mungkin butuh nasihat atau saran yang selama ini mungkin ibunya menjadi tempat untuk dia mencari pendapat, mencari opini-opini untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Mungkin bisa jadi hal yang dibutuhkan saat ini, dikangenkan oleh seorang anak laki-laki. Ya kalau ceritanya tuh Baim baik, bisa bimbing dia kayak gitu mas. Orangnya sopan kayak gitu, humoris ya. Ibu sama bapaknya yakin kalau Baim itu bisa bimbing Paula kayak gitu dengan baik. Ya tentunya ya ibunya juga melihat bahwa mereka kan sudah punya anak kan. Seorang ibu keinginannya ya tentunya langgeng ya untuk anak dan cucunya. Selain tidak hadir di acara ulang tahun sang mertua, potret yang juga begitu mencolok dari isu miring ini begitu terlihat saat Hari Raya Idul Adha kemarin.
Baim yang pergi ke kampung halamannya di Purwakarta terlihat tidak mengajak Paula dan hanya pergi bersama kedua putranya untuk menyaksikan secara langsung pemotongan hewan kurban di sana. Entah apa yang menjadi alasan Baim tidak pergi bersama Paula. Namun saat dikonfirmasi lebih lanjut, keduanya nampak sama-sama bungkam soal isu miring yang kini menerpa rumah tangganya. Purwakarta, let's go. Oke, kita sampai, kita mau potong-potong sapi. Kita balik halo. Iya, atas dulu. Iya. Kita balik kampung, udah lama banget ini. Hei, sapi pororo ini. Ini sama papa juga, Ibrahim bertiga. Baim. Mana Bang Baim? Bang. Iya. Bang Baim, Bang. Dikit, Bang. Baim. Bentaran aja, Bang. 2 menit, Bang. Mau nggak, Bang? Mau main, Bang? Membandingkan istrinya atau pasangannya dengan sosok wanita lain, entah itu dengan ibunya, entah itu dengan teman wanitanya yang lain gitu ya, atau entah dengan siapapun lah, tetangganya dan lain-lain gitu. Karena pada dasarnya kan itu tidak menyenangkan ya, menyinggung. Pasti wanitanya merasa, kok aku nggak dihargain, kok aku tidak bisa diterima apa adanya. Lambat laun ini kan pasti akan mengikis rasa aman, rasa percaya diri si wanita tersebut. Yang pada akhirnya juga lambat laun pasti mengikis rasa sayangnya karena merusak relasi di antara mereka berdua. Untuk masing-masing mau terbuka, mengkomunikasikan perasaannya dengan persuasif dan asertif gitu ya. Jelas, aduh maaf nih aku kok tersinggung ya dengan kata-kata kamu tadi gitu. Aduh boleh gak sih kamu tidak mengungkapkan atau ngebandingin aku depan teman-teman, aku gak nyaman loh gitu ya. Ungkapkan secara jelas, lalu minta apa yang kita harapkan. Atau mungkin bisa menggali ke pasangan, apa sih sebetulnya yang ia inginkan dari perilaku-perilaku kita, didiskusikan supaya masing-masing bisa menemukan kesepakatan ataupun harapan-harapan yang lebih realistis dari sikap-sikap yang diinginkan satu sama lain gitu ya. Baim itu kan sunnya di Taurus ya. Taurus itu ibaratnya kayak kerbau. Kerbau itu orangnya keras kepala, demen sesuatu yang nyaman gitu. Kadang-kadang sulit mendengarkan juga, nggak mau berubah. Ibarat kayak kerbau, kalau kita mau dia untuk minum air aja kita paksa sulit ya. Kalau sedangkan Virgo itu kan ibarat seorang wanita yang menuang air di vas, itu demen sesuatu yang harmonis, kemudian feminin, lembut. Jadi Baim cobalah untuk lebih sabar, mau mendengarkan sisi feminin mungkin dari air ya Virgo, dan juga apa yang penting untuk Paula cobalah dikomunikasikan dan juga didengarkan oleh Baim agar terciptalah hubungan yang harmonis untuk keluarga. Dan cara mereka berkomunikasi untuk dirundingkan dengan baik, jadi bisa oleh Baim bisa mau berubah ya, karena kan memang tidak mudah untuk seorang Baim untuk berubah. Meski belum diketahui secara pasti tentang kabar retaknya hubungan rumah tangga keduanya, namun yang pasti, Baim dan Paula memang dikenal sebagai pasangan selebritis yang tak pernah diterpa oleh isu miring. Bagaimana tidak, sejak mereka menikah dan menghasilkan 2 anak bernama Kiano dan Kenzo, Baim dan Paula selalu menunjukkan kemesraan serta kekompakan di hadapan orang banyak. Tak pelak, Baim dan Paula sempat dinobatkan sebagai couple goals, mengingat keduanya tak malu untuk terus tampil romantis. Kalau dari wajahnya sih sebetulnya orangnya cukup cocok ya mereka berdua ya. Determinasinya tinggi, pengen kerja, dan juga energinya juga sama-sama tinggi. Sering juga mereka juga ya mau maju bareng lah dalam arti kata, bakal bisa berjuang bareng gitu. Dan juga mereka cukup mandiri dua-duanya. Kalau kita lihat dari hidungnya juga
ya ada kepo-kepohnya lah berdua, dan mereka juga detail dan fokusnya ke pekerjaan dan ke uang, ke karir juga 100% begitu. Nah, kalau dari benturan sih mungkin karena dua-duanya cukup detail ya, dalam arti kata mereka dua-duanya batu ya keras, jadi dua-duanya batu, dua-duanya determinasinya tinggi. Kalau Paula saya lihat memang sedikit juga lebih pengen mengontrol, dalam arti kata lebih mengontrol lah dalam sisi keuangan atau dalam sisi hidup. Sedangkan kalau Baim mungkin lebih cuek ya. Mungkin kalau ribut juga bisa jadi dari sisi finansial. Karena buat Paula hal itu penting. Dan ya bukan saya bilang buat Baim nggak penting ya. Tapi kalau saya lihat mungkin Baim lebih banyak bocornya. Banyak orang yang mungkin aja minta bantuan sama dia gitu, dia bisa keluarin uangnya. Walaupun bukan berarti dia boros-boros banget, tapi ya memang bisa jadi itu yang menjadi kebocoran. Dan Baim terlihat juga menyimpan perasaan nih di sini, menyimpan amarah. Kalau Baim itu kan orangnya lebih terbuka. Kalau Paula itu boleh dikatakan yang tertutupnya gitu. Jadi saling mengisi aja sih sebenarnya gitu loh. Dari karakternya sendiri mungkin Paula yang bisa tenangin Baim gitu loh. Paula yang bisa kasih tahu Baim gitu loh. Karena karakter Baim sendiri udah unik gitu. Baim, Paula ya, mereka sama-sama beruntung lah ya bisa apa ya? Bisa akhirnya jalan bareng, nikah bersatu. Emang udah jalannya sih ya, orang baik ketemu sama orang baik. Jadi balance lah ya. Baim harus ada Paula biar balance. Ya, untuk Baim dan Paula, kalian berdua teman kami yang spesial, dan kita berharap di langkah baru ini kalian tetap menebarkan senyum, tetap menebarkan sukacita, dan pastinya kalian harus komunikasi dengan baik, harus transparan, karena kalian berdua ini orang spesial. Jadi kalian pasti memiliki cerita yang spesial buat kalian berdua dan buat kita semua. Saling mengisi ya satu sama lain, dan Paulanya bisa mengerti, sepertinya bisa mengerti Baim. Dengan Baim kan anaknya yang ceplos, terus yang memang jahil gitu, terus bisa mengimbangi dan tapi baik. Iya, tapi baik, dan ya itu bisa mengimbangi, dan didoakan supaya bisa menjadi suami istri yang saling mengerti, saling mengisi dengan komunikasi yang baik. Insyaallah. Amin. Ya Allah, untuk saudaraku Muhammad Ibrahim Wong, Baim Wong beserta keluarganya diberikan keberkahan dan anak-anaknya, dan dipanggil untuk menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.